Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Kali ini kita bakalan review sebuah komik ya, komik Jepang. Ini terbitan dari Level Comics ya, atau Alex Media Computindo. Oke, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Jadi ini tuh masih dalam paketan, ini dari Gramedia Outdoor Race Store dari Solo ya, atau Gramedia Solo. Kemarin itu ada event ulang tahun Alex Media yang ke-37, jadi ada diskon komik atau potongan di seluruh Gramedia Outdoor Race ya, sebesar Rp37.000. Nah, itu ada dua komik yang harganya lumayan murah sobat. Kita langsung buka aja ya sobat ya. So, sobat, ini dia komiknya. Saya tuh sebenarnya mau review komik ini ya, karena memang review komik ini, tapi kemarin karena harganya murah banget, ini tuh harganya 40.000, kemarin cuma seharga 20 berapa gitu. Sekalian saya barengin, yang ini tuh harga aslinya 28, tapi jadi harganya belasan ribu rupiah. Saya pengen tahu juga komik ini karena gue suka covernya, kayaknya keren banget sobat. Berjudul Kanata Kakeru ya. Kita bakalan review ini di lain waktu. Sekarang kita bakalan review komik Gokuso Fudo ya, The Way of Husband, Jalan Seorang Suami. Oh, ini dia sobat, komik yang berjudul Gokuso Fudo ya sobat ya. The Way of Husband. Di sini tuh yang The Way of Husband ini tuh masih ikut yang judul Gokuso Fudo ya. Jadi ini bukan subjudulnya, alias subjudulnya di komik ini nggak ada. Komik ini tuh karyanya Kousuke Ono yang diterbitin di Indonesia sama Level Comics sobat. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tulisan 1 yang menandakan ini volume 1 ya. Jadi komik ini tuh masuk jenis komik serial ya sobat ya. Dan ini dia tampilan depannya ya. Di sini ada judul, kemudian ada covernya. Ini adalah tokoh utama di komik ini ya sobat ya, tokoh protagonisnya. Ini tampangnya kayak serem ya sobat ya. Tapi sekilas juga lucu juga karena pakai baju model kayak gini sobat. Kalau gue pribadi lihat dari cover ini tuh ya, tokoh utamanya ini tuh sama di kisah-kisahnya tuh di sini komiknya tuh kayak mirip Oga di komik Beelzebub sobat. Dan ini tampilan sampingnya ya. Di sini ada logo Level, ada tulisan Gokuso Fudo, ada volume, dan di sini di paling bawah di sini ada gambar mininya ya. Dan di bagian belakang ada detail komiknya dan ada sinopsisnya sobat, dengan background kayak background tato Yakuza gitu sobat. Kalau kalian lihat di detail komiknya bagian belakang di sini ya, di sini komik ini tuh ratingnya masuk komik dewasa ya sobat ya, dengan rating 15+ sobat. Walaupun di sini ada tulisan 15+, tapi ini masuk komik dewasa ya, karena memang ini terbitan dari Level Komik sobat. Walau begitu, untuk 15+ ke atas masih bisa lah ditolerir, nggak harus 20 ke atas ya sobat ya. Dan untuk harganya ya, di Pulau Jawa ini dijual dengan harga 40.000 ya sobat ya. Demografinya sendiri ini tuh masuk komik shonen ya sobat ya. Kalau gue sih pendapatnya masuk shonen sobat. Oke, kita balik ke bagian depan. Di sini covernya ini tuh pakai yang UV spot ya sobat ya. Jadi kombinasi. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat ada bagian yang meling-meling dan ada bagian yang doff ya. Jadi yang bagian depan UV spot, di bagian samping masih tetap doff, dan di bagian belakang tetap doff ya. Komik ini tuh dicetak dalam format premium ya. Jadi terbitan dari Level Comic tapi dicetak dalam format premium, dalam format bagus, yang bisa dilihat dari jenis covernya ini ya sobat ya. Yang tentunya karena ini cetakan premium, tentunya kertasnya udah pakai kertas yang book paper, kertas yang tebal ya sobat ya. Untuk ukuran dari komik ini coba kita lihat panjang ke bawahnya ya. Panjang ke bawahnya adalah 18 cm ya, 18 cm dengan lebar 13 cm ya.
biasa kalau dari level komik memang ukurannya lebih lebar dikit sobat. Dan untuk tebalnya ini tuh walau cetakan premium, tapi tebalnya nggak setebal komik-komik dari Alex Media yang dicetak oleh Alex Media sobat. Biasanya kan kalau Alex Media kan komiknya agak tebal, tapi ini nggak terlalu tebal sih. Ini cuma berapa nih? 0,9 ya, jadi 1 cm kurang sedikit sobat, cuma 0,9. Kalau kita bandingin sama komik yang kemarin terakhir gue review ya, komik ICP atau International Comic Post, perbandingannya segini lah sobat ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan komiknya, tapi seperti biasa gue kasih genrenya dulu ya. Jadi komik ini tuh buat kalian yang belum tahu, biar nanti kalau beli-beli komik itu nggak salah beli ya, yang sesuai dengan selera kalian. Komik ini tuh masuknya genrenya itu masuk komik komedi ya, satu komedi, kemudian ada romance juga dikit sih, dan yang paling penting di sini adalah genre slice of life atau potongan-potongan kehidupan gitu sobat. Buat kalian yang mungkin agak belum jelas dengan genre slice of life, kalian bisa lihat review gue. Jadi gue pernah review komik Indonesia ya, karyanya Irfan Fajar, yang disitu juga slice of life gitu sobat. Ya seperti biasa ya, kalau komik Jepang atau komik manga bacanya dari arah kanan ke kiri ya. Ini cover, ini halaman awalnya. Ini buku pertama ya. Di sini biasa ini masih ada lagi. Nah di sini ada detail komiknya sobat. Nah, komik Gokusu Fudo volume 1 ini tuh pertama kali diterbitin di Jepang sana pada tahun 2018 ya sobat ya. Untuk komik Gokusu Fudo sendiri ini tuh di Jepang sana itu dipegang sama Shinkosa sobat. Dan terbit di majalah juga, majalah apa ya kalau nggak salah. Apa gue lupa namanya. Bunch gitu sobat. Dan untuk di Indonesia ya, ini ada editornya ya. Dan pertama kali diterbitin di Indonesia untuk yang volume pertama ini pada tahun 2020 sobat. Nah oke, ini Gokusu Fudo. Kita buka halaman awalnya. Di sini ada kontennya ya. Kalian bisa lihat di sini chapternya lumayan banyak banget sobat ya. Ada 1 sampai 9. Yang mungkin bagi teman-teman semua yang baca ya, yang mungkin belum baca juga, kalau untuk ukuran di sini tebalnya yang nggak terlalu tebal, tapi ada 9 chapter, pasti sobat udah ngira-ngira ya. Berarti ini per chapternya pasti halamannya nggak terlalu banyak gitu sobat. Atau bisa dibilang nanti kayak ceritanya mungkin ringan dan tipis gitu ya. Dan di sini masih ada bonusnya juga 1 sampai 3 ya. Untuk total halamannya dari komik ini tuh adalah 159 kalau nggak salah. Kita coba cek ya. Ini 158, di sini 159. Wah, ini keren banget ya. Walaupun nggak ada halamannya full, tapi dengan ada patokan-patokan seperti ini tuh kita bisa lebih tahu ya. Jadi kita itu udah masuk ke halaman berapa gitu sobat. Mantap lah. Ini dia untuk halaman awalnya di sini. Kalian bisa lihat ya. Ini chapter pertama. Dari panel di halaman pertama ini kalian udah bisa lihat sekilas. Panelnya cuma kotak-kotak seperti ini ya. Ini simple banget. Dan ini gluternya, garis batas yang memisahkan antar panelnya juga jelas sobat. Nah dari sini di halaman awal di sini kalian pasti udah mikir, wow nggak ada tulisannya ya, cuma ada onomatopenya aja. Ini pip 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 cute, suara muter keran ya. Dan di sini ada kayak tato yang sekilas di sini. Ini gimana ya? Walaupun tato biasanya kan tato itu kalau di komik-komik digambar pakai bolpen gitu ya, yang dibikinnya jelas, tapi ini kayak sekilas kayak samar gitu yang biasa ya, gimana ya, luar biasa, bukan biasa sih. Jadi ini tatonya itu dibikin kayak realistis, kayak tato orang beneran gitu loh sobat ya. Ini gambar naga ya. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah di halaman berikutnya pun di sini kalian agak terkejut gak sih? Di bagian awal di sini nggak ada tulisannya, di bagian halaman kedua dan ketiga pun nggak ada tulisannya ya sobat ya. Dan panelingnya masih sama, ini masih mudah banget. Cuma ya di sini mungkin kalian mikirnya gini, wah ini nggak ada tulisannya, jadi kita bacanya bisa lebih cepat. Ya bener banget, bacanya bisa lebih cepat karena nggak ada tulisannya. Cuma di sini kalian itu kalau nggak memahamin panel per panelnya, ini tuh adegan apa, scene apa, mungkin kalian nanti nggak bakalan dapat feel-nya sobat. Jadi walaupun di sini bisa dibilang nggak ada tulisannya dan memaksa pembaca buat bacanya cepat,
gue pribadi malah bacanya itu malah sedikit lambat sobat, karena harus memahami ini tuh gerakan apa sih, ini tuh gerakan apa sih. Kita harus memahami scene per scene-nya dari per panelnya ini sobat ya. Nah ini dia. Jadi sekilas dari 5 halaman ini kalian udah tahu ya. Jadi ini artnya dibikin realistis ya sobat ya. Ini dia bang. Kenapa gue bilang dibikin realistis? Karena di sini matanya ya, ada alisnya, kemudian ada bayang-bayangannya, kumis, bahkan janggutnya di sini juga ada. Kemudian untuk ukuran tubuhnya juga proporsinya pas ya. Selain itu, untuk perbandingan antara art sama teksnya ini udah jelas banget. Gue udah baca sampai selesai. Ini tuh perbandingannya lebih dominan artnya ya daripada teksnya. So, jadi komik ini tuh cocok banget buat kalian dengan tipe orang yang suka baca komik nggak terlalu banyak teks, bahkan teksnya kalau perlu sedikit. Yang lebih suka menikmati artnya dan actionnya dari scene per scene-nya gitu sobat. Oke, ini halaman selanjutnya ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini gambarnya kayak mengusung tema realis ya. Nah, di sini masih dikasih bayangan seperti ini sobat, tangannya ya. Sampai halaman ke sini baru ada satu tulisan yang tulisannya cuma segini aja sobat ya. Oke, komik ini tuh tentang apa sih bang? Komik ini tuh menceritakan tentang seorang mantan yakuza ya. Tokoh utamanya ini sobat ya, seorang mantan yakuza yang sekarang berprofesi sebagai seorang kepala rumah tangga ya. Jadi seorang suami gitu sobat. Bukan kepala keluarga juga sih, lebih tepatnya suami, karena di sini keluarga tapi dia belum punya momongan gitu loh sobat. Dan dia itu seorang mantan yakuza di sini yang kelakuannya tuh konyol banget gitu loh sobat. Mungkin buat sobat yang pertama kali baca di sini ya, kalau sobat yang nggak suka komik komedi mungkin nggak bakal bisa menikmati komik ini. Tapi buat teman-teman semua yang suka dengan komik komedi, mungkin dari page awal ini tadi tuh pasti sobat sudah serasa kayak ketawa-ketawa sendiri sobat. Nah, dan ini ada tokoh lainnya selain tokoh utama di sini. Ini adalah istrinya sobat ya. Oke, di sini baru ada mulai kayak percakapan-percakapan gitu. Selain tokoh utama, kemudian ada seorang istri di sini. Ada lagi tokoh selanjutnya yang mungkin di sini nggak bisa dibilang tokoh juga ya. Tapi di sini memang dimasukin sebagai tokoh, bagi gue bacanya sih gitu ya. Si kucing ini sobat ya, yang namanya kucingnya ini namanya Jin atau Gin ya, tulisannya Gin tapi bacanya kayaknya lebih enak Jin sih. Kalau kalian lihat di sini ya, dari gue buka halaman awal tadi ya, di sini kalian bisa lihat dengan jelas banget ya, per scene-nya ya, per kotak per panelnya di sini tuh hampir-hampir nggak ada halaman background yang kosong gitu sobat. Jadi semuanya digambar dengan detail banget. Tonnya juga banyak banget ya. Ini udah pakai ton semua. Di sini juga pakai ton semua ya kan. Nah, sampai gini juga masih pakai ton semua sobat. Gambar rumah pun biasanya kan cuma dikasih background dikit, setelah itu kan kosongan background putih gitu ya. Tapi ini digambar secara detail banget sobat. Ya, pakai ton semua. Mantep banget. Untuk variasi tonnya sih dari halaman sini sih nggak terlalu banyak variasinya ya. Cuma pemakaian tonnya di sini hampir setiap halaman panel, setiap panelnya dipakai semua sobat. Pakai banyak banget. Nah ini ya, ini mantap banget ya. Oke, ini sampai sini, ini udah habis satu chapter ya. Nah, kalau kalian lihat di ending di sini, satu chapter ini tadi, ini tuh menceritakan tentang seorang suami yang sedang memasak ya, membuatkan bekal untuk istrinya. Tapi istrinya ini tuh buru-buru kerja, yang akhirnya suami ini tuh buru-buru mengantarkan makanannya gitu sobat. Kalau kalian lihat di sini, ini juga agak konyol juga, makanannya dibungkus plastik, kemudian dipakai koper segala seperti ini, dan pada akhirnya dia malah ketilang polisi gitu sobat. Nah ceritanya sih yang di chapter 1 cuma seperti ini. Nah kejutan buat kalian di sini di chapter kedua kira-kira lanjutannya apa? Chapter kedua di sini ini udah beda cerita lagi ya. Ini tentang pisau. So, seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi komik ini tuh walaupun semuanya nyambung dari satu chapter ke chapter berikutnya, biasanya kalau komik dengan genre slice of life itu satu chapter selesai gitu sobat. Satu chapter ada finishnya gitu ya. Jadi kalau kalian baca ini tuh memang kalau kalian collect,
nggak harus dari volume pertama, mungkin kalian kolek di volume kedua dulu atau ketiga, bahkan kalau kalian cuma suka di volume-volume tertentu aja, komik ini tuh masih bisa kalian nikmati ya, karena memang satu chapter selesai gitu sobat. Tapi setiap satu chapter ke chapter berikutnya memang ada kayak sambungannya gitu sobat. Ya bisa dibilang mirip-mirip kayak komik Shinchan, Doraemon yang satu chapter selesai, tapi chapter berikutnya tuh nanti tuh bakal ada terusannya gitu sobat, bakal ada lanjutannya ya. Jadi memang yang dibahas cuma seperti ini, potongan-potongan kehidupan, kegiatan seperti ini, yang kalau kalian lihat sebenarnya hal seperti ini tuh adalah kegiatan yang sering kalian temui kan, hal seperti ini ya. Memang untuk slice of life memang diambil dari potongan kehidupan yang tentunya kita udah paham ya sobat ya. Cuma PR-nya buat komikusnya itu apakah karyanya ini tuh bisa dinikmati pembaca atau enggak. Kalau gue sih lihat dari komedinya, sebenarnya di sini komedinya dapat ya, dapat. Tapi untuk pembaca yang mungkin mereka itu jarang baca komik atau susah memahami gambarnya, mungkin terlihat garing gitu sobat. Tapi kalau untuk pembaca yang udah sering baca komik dan udah bisa ketawa-ketawa baru aja lihat beberapa scene itu, komik ini tuh komedinya dapat ya. Tapi kalau untuk pembaca yang awam, pasti baca ini tuh kayak serasa garing gitu sobat. Untuk komik ini tuh alurnya maju ya, alurnya maju, dan kemudian untuk pacing ceritanya ya, pacing ceritanya dari awal ini tuh seperti yang gue bilang tadi, scene per scene-nya dari panel per panel itu sebenarnya bisa dibilang cepat karena nggak ada tulisannya, nggak terlalu banyak sobat. Tapi ya gimana lagi kalau kita harus memahami setiap gambarnya yang akhirnya bikin kita gimana ya, kayak harus seolah-olah kita melihat gambar tapi kita harus ngasih teksnya sendiri di sini gitu loh sobat. Tapi kalau untuk gue pribadi bacanya tadi bener-bener cepet banget, jadi nggak membutuhkan banyak waktu buat baca komik ini sobat. Untuk status dari komik ini ya, di Jepang sana belum tamat ya, jadi sampai sekarang masih dilanjutin. Udah ada animenya, kemudian juga udah ada TV seriesnya juga ya, kayak live actionnya juga. Jadi yang diperankan oleh manusia gitu ya sobat ya, dimasuk TV series gitu sobat. Overall dari komik ini ya, dari jalan ceritanya ada beberapa chapter tadi ya, ada 8 atau berapa sih tadi, lupa ya, ada 9 chapter di sini. Hampir semuanya itu memang slice of life, tapi ada bagian yang lucunya juga masuk lah bagi gue, dan ada yang bagian lucunya itu serasa kayak aduh kok kayak nggak nyampe gitu sobat. Tapi overall memang ini komik itu kayak komik kopla gitu sobat ya. Dan yang di bagian semua ini dari awal sampai akhir, gue itu suka bagian yang chapter bonus ini sobat, bonus 1 yang judulnya Jalan-Jalan Siang Jin. Jadi di sini menceritakan tentang si kucing ini disuruh buat jaga rumah ya, tapi kucingnya ini dia malah jalan-jalan gitu sobat. Dia jalan-jalan, dia ketemu semut, dan dia tuh bisa bicara sama semut. Dia ngelihatin, kalian makan jangkrik? Iya. Oh, turun sini dong. Nggak, makasih, masih sayang nyawa. Dia berbicara sama burung. Kemudian dia berbicara sama kodok, main yuk. Ampun bos, dia tabrakan sama kucing, sorry ya. Jadi di sini tuh selain si bosnya tadi ya, mantan yakuza, di sini kucingnya pun juga kelakuannya kayak yakuza gitu sobat. Ini lucu banget dan sifatnya juga sama. Pada akhirnya nanti di sini dia ketemu seekor anjing ya. Ya, di sini ketemu seekor anjing. Dia kelihatannya kayak mau bantu ya. Ini gue udah tekuk. Dia kelihatan kayak bantu. Oh, talinya kusut. Waduh. Nih, kamu jalan balik ke sini terus. Ini dia kayak ngajarin. Kemudian setelah jalan muter, dia malah makin kelilit. Dan dia bilang, waduh dengkulmu. Justru dari seluruh cerita di volume 1 ini, gue malah seneng banget ya. Kalau artnya dari semua cerita memang yang bagian-bagian ini tuh keren-keren banget. Tapi untuk lucunya, gue pribadi lucunya lebih dapat di bagian yang menceritakan seekor kucing ini sobat. Oke, overall seperti itulah komiknya sobat. For the stars, traveling so
my head from heaven sent me tonight. I run away. Itu tadi sobat sedikit review dari komik Gokuso Fudo yang diterbitin sama Level Comics dalam format premium. Keren banget ya. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika kalian suka dengan konten review ini tadi, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, silahkan komentar saja. Saya Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers.